wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang tuh di hadis nomor 1560. 1560. 1560 ya. Menuduh orang lain ya. Iya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu, dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu, annahu sami'a, bahwa dia mendengar Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri. La yarmi, tidak boleh menuduh. Asalnya Roma yarmi itu asalnya ya, arti asalnya yarmi itu melempar ya. Arti asalnya itu. Ya, melempar apa? Melemparkan tuduhan. Tidak boleh seorang melemparkan tuduhan rojulan kepada orang lain bil fisqi, akan fasik, awil kufri, atau kafir. Kalau sampai di situ ya. Atau la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Ya, tidaklah seorang menuduh orang lain fasik atau kafir kecuali tuduhan itu kembali kepadanya. Jika yang dituduh itu tidak seperti yang dituduhkan. Rawahul Bukhari, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, bahwasanya utusan Allah sallallahu, semoga Allah memberi rahmat yang agung alaihi, kepadanya, wasallama, dan memberikan kesejahteraan. Qala, beliau bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi minhuma hatta ya'tadiyal mazlumu. Dua orang yang saling menghina dengan apa yang mereka berdua katakan, maka hinaan itu kembali kepada yang memulainya dari dua orang tadi. Ya, sampai atau kecuali orang yang dizalimi itu membalas. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Ya, jadi hadis ini tuh intinya apa tuh? Inti pentingnya adalah larangan menuduh orang lain dengan tuduhan yang buruk. Itu intinya itu. Jadi menuduh orang lain dengan tuduhan yang buruk itu akibatnya fatal. Kalau yang dituduh itu tidak seperti yang dituduhkan, maka tuduhan itu kembali kepada penuduh. Orang kafir. Lah, istrinya sendiri disebut kafir. Ini orangnya pintar bahasa Arab. Jadi dia maksudkan kafir itu orang yang suka mengingkari kebaikan suami. Dipanggilnya ya kafirah. Itu tidak boleh, karena kata kafir itu memiliki banyak nama, banyak makna. Ya, makna pertama adalah ingkar terhadap iman. Ya, dan itu yang lazim difahami oleh masyarakat awam.
Kalau kafir ya berarti ya tidak beriman. Jadi kalau ya kafirah, suami panggil istrinya kafirah, perempuan kafir. Saking keselnya suami dibangkangi terus, ya. Suami itu dilecehkan terus, jadi dia bilang istrinya begitu. Ya. Maksud dia itu ya orang, wahai istri yang suka menghilangkan kebaikan suami, menafikan kebaikan suami. Nah, itu penggunaan kata ya kafirah itu tidak boleh karena memiliki makna yang tidak satu, namanya musytarak. Ya. Jadi makna yang ketiga, kafir itu artinya petani. Tapi kita tidak boleh mengatakan kepada petani ya kafir, maksudnya wahai petani. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu kata kafir lazim difahami sebagai orang yang tidak beriman. Ya. Baik, apapun ya, maknanya, makna yang lebih kuat adalah wahai orang yang tidak beriman. Apabila yang dikatakan ya kafir itu tidak kafir, maka kekafiran kembali kepada orang yang mengatakannya. Tapi kalau memang dia kafir ya tidak. Memang dia kafir kok, orang Buddha, orang Kristen. Orang kafir. Misal begitu ya. Tapi ya itu tidak lazim, bukan akhlak Islam begitu tuh. Bagaimana dengan qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ya, itu secara umum saja. Ya, itu secara umum, siapa saja yang kafir. Tapi kalau secara ada orang Kristen, hai orang kafir. Ya, itu tidak sopan begitu. Meskipun dia memang kafir. Ya. Kalau dia tidak kafir, maka kembali tuduhan itu kepada dirinya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, hadisnya tentang dua orang yang saling menghina, saling menuduh. Ya. Nah, kepada siapa tuduhan itu kembali? Kepada orang yang memulai. Misal, orang fasik, dia katakan kepada kawannya begitu, aneh banget ya sebenarnya. Ya, tapi dalam keadaan marah dia bisa lakukan itu. Ya, dan itu bukan akhlak Islam kayak gitu. Bukan akhlak Islam. Ya. Kecuali untuk misalnya ya, shock terapi. Misal, anak kita sekolah merokok. Terus kita katakan, kenapa kamu ngerokok? Dia bilang, itu guru saya ngerokok. Lalu saya katakan, kamu nggak punya otak. Kamu nggak punya otak. Otak kamu mana? Itu kan penghinaan itu. Itu kan penghinaan. Tapi itu sebagai shock terapi. Dia akan mikir. Memang saya tidak punya otak misalnya. Waduh, anak ini kurang ajar. Diterangkan. Ya. Kalau guru kamu bunuh diri, kamu ikut bunuh diri juga. Itu kan namanya nggak punya otak. Ya. Jangan perbuatan yang kasar, perbuatan yang buruk itu diikuti, ya, karena yang berbuat adalah gurunya, jangan diikuti. Ya, harus gunakan otak. Itu contoh ya. Contoh. Ya, jadi kalau ada dua orang saling menghina, maka hinaan itu kembali kepada yang memulainya.
Kecuali orang yang dihina tadi membalas. Jadi kalau membalas sudah kosong-kosong. Jadi apa artinya? Artinya kalau dihina jangan membalas menghina. Kenapa? Karena menghina itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang hina. Orang yang terhormat dia akan menghormati siapapun. Ya, orang yang terhormat, orang yang baik akan menghormati siapapun. Baik, itu ya intinya ya hadis tadi. Nah, sekarang hadis nomor 1562. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah qala, ia mengatakan, utiyan nabiyyu birajulin qad syariba, didatangkan kepada Nabi seorang lelaki yang habis minum khamar, nenggak cairan yang memabukkan. Qala, beliau mengatakan, idribuhu, pukul dia. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, faminna ad-dharibu biyadihi, maka di antara kita ada yang memukulnya dengan tangannya. Wad-dharibu bina'lihi, ada juga yang memukulnya dengan terompahnya. Dulu itu ya terompah dari kayu. Ya ada juga sih dari kulit ya. Entah terompah dari kayu, entah terompah dari kulit, dipukulkan ya pasti sakit itu. Wadh-dharibu bithawbihi, ada juga yang memukulnya dengan kainnya. Falamman sarafa, maka ketika selesai dia dipukul, karena hukuman orang yang nenggak khamr itu ya dipukul, dicambuk berapa kali? 40 kali. Qala ba'dul qaumi, sebagian kaum mengatakan, akhzakallah, semoga Allah menghinamu, menghinakanmu. Qala, Rasul mengatakan, la taqulu hadza, jangan kamu ngomong begitu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kalian menolong setan untuk mengalahkan dia. Baik. Ini hadis ini mengajarkan kepada kita ilmu kejiwaan. Bahwa orang yang nenggak itu memang tidak bisa diomong halus. Kalau sudah nenggak begitu, ya mesti dipukul. Nah, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang nenggak mesti dicambuk 40 kali. Kenapa, Ucup? Tanya sama ibu. Jadi berapa kali dicambuk? Dicambuknya 40 kali. Dan memang itu cara terapinya seperti itu. Jadi dalam hukuman cambuk atau hukuman pukul 40 kali itu namanya hudud ya. Tidak bisa diganti. Itu hukumannya tuh. Ya, jadi apa itu fungsinya hukuman itu? Ya minimal 2 fungsinya. Fungsi hukuman yang pertama adalah az-zajr. Ya, membuat jera, supaya jera. Kalau tidak begitu nggak jera dia, dinasehati halus nggak bisa. Orang mabuk otaknya itu sudah masalah. Tapi kalau dengan dicambuk begitu, otaknya bisa ingat lagi, bisa tersadar.
ada takut. Jadi itu yang diketuk adalah rasa takutnya, rasa khawatirnya, rasa malunya. Karena orang mabuk pasti tidak malu. Ya. Jadi orang-orang yang pengen mabuk seperti dia takut. Yang kedua fungsinya adalah al-jabr, menghapus dosa. Ya, menghapus dosa. Nah, itu minimal tuh fungsinya. Fungsi yang ketiga memang itu terapinya itu. Itu terapinya. Itu terapinya. Jadi tidak bisa dengan yang lain. Di zaman Umar memang terjadi 2 kali lipat hukuman itu, 80 kali cambuk. Kenapa demikian? Karena asalnya orang zaman itu sudah mulai berfilsafat. Kenapa kamu minum? Dia bilang sudah takdir Allah. Jadi marah Umar bin Khattab. Jadi dicambuk 40 kali sebagai hadiyah. Hukuman meminumnya itu. Yang 40 kalinya karena dia berdusta atas nama Allah. Ingin melegitimasi perbuatannya, membenarkan perbuatan jahatnya atas nama takdir Allah. Itu yang Umar tidak suka. Dicambuk dia 40 kali lagi. Kenapa Umar katakan bahwa dia itu bohong? Karena Allah tidak pernah menyuruh atau memerintahkan hambanya untuk berbuat jahat, untuk merusak akal, merusak agama, merusak harta, merusak jiwa, merusak keturunan. Tidak ada itu. Apa saja yang bakalnya merusak akal pikiran itu pasti dilarang. Termasuk mengkonsumsi narkoba, minuman keras. Baik. Yang kedua, hadis tadi menunjukkan bahwa hukum itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya. Yang ketiga, karena ini prosesnya adalah proses hukuman supaya orang itu jera, orang itu malu, maka prosesinya harus dihadiri oleh orang-orang yang baik. Karena kalau yang menghadiri orang-orang yang sama tukang mabuk, tidak ada efek. Tidak akan menimbulkan efek jera. Kamu juga sama saja. Jadi harus ditegakkan dengan cara yang benar. Yang keempat, itu menunjukkan bahwa cara memukulnya bisa dengan terompah, bisa dengan alat apa saja ya, yang kira-kira membuat jera. Yang kelima, hadis tadi mengajarkan kepada kita atau memberikan informasi kepada kita bahwa sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki wawasan yang sama. Entah wawasan akidah, akhlak, wawasan hukum, tidak memiliki wawasan yang sama. Ada orang yang orangnya baik, sangat baik sekali, benci dengan kejahatan, tapi tidak punya rem. Sampai dia mengatakan semoga Allah menghinakanmu. Saking tidak sukanya dia dengan minuman keras, dengan orang yang minum minuman keras. Mengatakan demikian tuh.
Tapi ternyata kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata-kata itu tidak baik untuk orang yang minum. Untuk orang yang berbuat maksiat itu tidak baik. Karena kamu mengatakan semoga Allah menghinakanmu, berarti kamu mendoakan tidak baik. Kalau Allah kabulkan, itu artinya setan tertolong dengan doamu. Kamu telah menolong setan mengalahkan dia. Jadi bagaimana? Mestinya doakan yang baik. Semoga kamu sadar. Semoga Allah angkat derajatmu. Semoga Allah membikinmu cinta kepada iman. Semoga Allah bukakan hatimu. Itu mestinya berdoa itu yang baik. Nah, masa mendoakan saudaranya dengan doa yang tidak baik? Ya, itu bukan akhlak Islam. Ya, semoga ya Allah, ini saya sudah tidak kuat dengan perilaku istri saya. Ya Allah, semoga saya mohon agar istri saya ditabrak mobil saja. Ini orang mau berdoa kayak gitu. Berdoanya di multazam. Ya, sambil umroh dia mau mendoakan istrinya celaka. Maaf ya. Yang berdoa orangnya pasti orang Islam kan? Dan dia sangat terdidik. Nah, suaminya dokter, istrinya dokter. Dikabul doanya, istrinya ketabrak mobil. Ya, kalau sudah tidak suka, ya, kenapa tidak dicerai saja? Ya. Jadi dia tidak benar itu kayak gitu. Ya, jangan mendoakan yang buruk kepada saudaranya. Itu pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang maksiat didoakan buruk, didoakan hina, setan suka. Setan memperoleh kemenangan secara gratis karena dibantu oleh orang yang mulutnya tidak dijaga. Mulut tidak dijaga karena apa? Karena wawasan akhlak yang sempit. Wawasan akidah yang sempit. Itu ya. Jadi memang secara kejiwaan orang yang berbuat salah itu harus dinasehati yang baik. Didoakan yang baik, bukan dicaci maki. Karena kalau dicaci maki dia akan benci kepada yang mencaci makinya. Satu ketika dia akan membalas atau balas dendam. Ya. Apalagi kalau hukumannya berlebihan. Ya, kenapa tidak dinasihati yang baik? Jadi seperti itulah akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bicara kasar, tidak boleh mendoakan yang buruk kepada saudaranya, yang buruk akhlaknya, buruk keyakinannya. Jadi harusnya apa? Harusnya mendoakan yang baik, menasehati. Menasehati berbeda dengan menghina. Menasehati berbeda dengan membuka aib orang lain di depan orang banyak. Tidak boleh. Ya. Kita sudah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan tutup aib dia di hari kiamat. Baik, itu hadis yang tadi ya. Hadis riwayat Imam Bukhari sampai hadis nomor 1562.
Ustaz. Ya, saya kira sampai di sini dulu supaya ada tanya jawab. Baik Bapak Ibu, tadi Ustadz sudah menyampaikan hadis 1560, 1561, 1562. Dan hadis 1562 itu merupakan bagian akhir dari bab 265 tentang bolehnya melaknat para pelaku maksiat tanpa disebutkan orangnya. Insya Allah nanti di minggu depan kita membahas bab 267, yaitu diharamkannya mencaci orang yang sudah meninggal tanpa alasan yang benar dan maslahat yang syar'i. Ustaz, terima kasih telah memberikan kajiannya pada hari ini.